Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Salatu wa sallallahu wa sallama ala qaidi ghurril muhajjalin. Nabina Muhammadin wa alihi tahirin wa ashabihi ghurril mayamin. Wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. قال رب العالمين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الحديث هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم شر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معاشر الجماعة yang Allah muliakan, pujian dan sanjungan kita persembahkan kepada Allah, memberi segala nikmat yang menghadirkan segala karunia. Dan di antara yang kita ulang-ulang bahwa itu merupakan nikmat adalah hadirnya seorang muslim dan seorang muslimah di majlis diajarkan padanya kitabullah dan sunnah Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya sebagaimana dosa tersebut bertingkat-tingkat, begitu pula dengan pahala. Ketika seorang melakukan kebaikan, ketika seorang hamba berbuat ketaatan, ketahuilah ma'asyiral jamaah bahwasanya kebaikan yang Allah berikan kepada seorang itu berbeda-beda. Ada seorang yang salatnya sama, waktunya sama, dengan imam yang sama, di dalam shaf yang sama, tetapi mungkin pahala yang satu dengan pahala yang lain jauh berbeda, bagaikan perbedaan langit dan bumi. Ada seorang membaca surat yang sama, belajar dari guru yang sama, tetapi bisa jadi pahala yang satu sedikit, pahala yang satu besar, mengalahkan bukit. Demikian hadirnya seorang di majelis ilmu. Tidak semua orang yang hadir di majelis ilmu itu pahalanya sama. Ya, keutamaan majelis ilmu satu, sama. Tetapi seorang berbeda-beda, setiap orang berbeda-beda dalam meraih keutamaannya. Ada orang mendapatkan full pahalanya, ada orang mendapatkan mungkin lebih sedikit, ada yang mendapatkan separuh, ada yang mendapatkan kurang dari itu, bahkan ada yang hadir tetapi dia tidak diampuni oleh Allah Azza wa Jalla. Dan hari ini Allah Subhanahu wa taala menguji kita. Dan sebenarnya ini adalah rahmat dengannya Allah menghidupkan bumi, yaitu hujan. Kesempatan hari ini bagi orang yang hadir di majelis ilmu, marilah sejenak kita melihat sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Inna izamal jaza ma'a izamil bala." Kata Nabi SAW, sesungguhnya besarnya pahala yang diraih seorang hamba, besarnya kebaikan yang Allah berikan kepada seorang hamba, itu sesuai dengan besarnya ujian dia melakukan sesuatu. Misalnya seorang hadir di majelis ilmu dengan cuaca yang mendukung dia untuk hadir di majelis ilmu, maka dia dapat pahala. Tetapi ketika keadaan cuaca, suasana justru mungkin membuat semangatnya terkontaminasi, tetapi Allah menginginkan dia tetap hadir, maka itu pahalanya adalah lebih besar. Maka semoga dengan kesempatan yang dibesarkan pahala ini, kita hadir di majelis adalah untuk mengharapkan ridha Allah Azza wa Jal, berharap agar hidup ini berakhir dengan husnul khatimah, berharap agar kehidupan kita bukan hanya mendapatkan hidayah, tetapi hidayah yang bertemankan dengan istiqamah. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Azza wa Jal, sebagian ulama berkata tentang ilmu. Mereka mengatakan, la tashab illa ahadar rajulain. Janganlah engkau berteman kecuali dengan salah satu dari dua orang. Janganlah engkau berteman, janganlah engkau bersahabat kecuali dengan salah satu dari dua orang. Yang pertama, rajulan tata'allamu minhu syai'an fi amri dinika fayanfa'uka. Orang yang pertama adalah seorang yang engkau belajar darinya urusan-urusan agamamu dan dia memberikan manfaat kepadamu. Ini orang yang pertama dari dua orang itu. Aw rajulan
tu'allimuhu syai'an fi amri dinihi fayaqbalu minka. Atau orang yang kedua adalah orang yang engkau ajarkan kepadanya ilmu dan dia menerima ajaran itu. Wa amma tsalis, kata para ulama, adapun orang yang ketiga, fahrub minhu, larilah dari dia, jauh-jauhlah dari dia. Artinya apa? Jangan berteman kecuali dengan orang yang engkau bisa mengambil manfaat akhirat darinya, atau dengan orang yang engkau bisa memberikan manfaat dan dia menerima. Adapun orang yang tidak bisa memberikan manfaat dan tidak mau mengambil manfaat, jangan jadikan dia sebagai sahabat. Ini pola dalam memilih sahabat. Karena sahabat adalah salah satu sebab seorang itu mendapatkan istiqamah, dan bisa jadi seorang tersebut dia melepaskan hidayah. Maka tadi ingat, pilihlah teman dengan minimal salah satu dari dua ciri ini. Ciri pertama, dia mengajarkan agama dan kita bisa ambil manfaat, atau kita bisa ajarkan kepada dia agama dan dia menerima manfaat. Adapun orang yang tidak memberi dan tidak menerima manfaat, maka dia tidak layak dijadikan sebagai seorang teman. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla, hari ini insyaallah Jalla Jalaluh kita akan berbicara sesuai dengan yang tertulis di halaman 130, sesuai dengan buku yang dipegang oleh sebagian jemaah, yaitu tentang syafaat dapat diperoleh dengan mentaatinya. Syafaat Rasulullah dapat diperoleh dengan mentaatinya, atau dengan judul meraih syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral jamaah yang dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla, ketahuilah bahwasanya seorang hamba itu dia tidak bisa masuk surga kecuali setelah Allah Subhanahu wa taala berikan rahmat kepadanya. Lantas kemudian apa manfaatnya kita beramal? Itu pertanyaan. Kalau seandainya kita masuk surga bukan karena amalan kita, untuk apa kita beramal? Maka kata Nabi sallam, i'malu, tetaplah beramal. Fakullun muyassarun lima khuliqa lahu. Karena seorang itu dimudahkan sesuai dengan takdirnya. Kalau ternyata dia adalah orang yang tertulis di Lauhil Mahfuz sebagai penduduk surga, wafat di dalam hidayah, maka Allah akan mudahkan step by step dia meniti jalan hidayah. Tetapi jika ternyata dia adalah memang orang yang mengikuti hawa nafsu, condong kepada syahwat yang semu dan kepada syubhat yang membuat dia bersama Nabi sallam tidak bertemu, maka dia akan dimudahkan kepada jalan kesesatan. Kata Nabi SAW, illa an yataghammadani Allah birahmatin minhu. Ketika Nabi SAW menyebutkan kalian tidak mungkin masuk ke dalam surga kecuali kalian tidak mungkin masuk ke dalam surga karena amal kalian, para sahabat bertanya, termasuk engkau juga wahai Rasulullah, apakah engkau juga begitu? Kata Nabi SAW, iya, aku pun sama, kecuali setelah Allah Subhanahu wa taala berikan rahmat. Dalam riwayat lain, kecuali setelah Allah berikan rahmat dan karunia darinya. Maka di sini jamaah yang dirahmati oleh Allah, ada sebuah isyarat bahwasanya amalan seorang hamba saja tidak cukup untuk membayar surga Allah. Kita tidak bisa barter, ya Allah aku punya amalan ini, aku beli surga, enggak bisa. Surga Allah itu kata Nabi SAW, ala inna sil'atallahil ghaliyah, ala inna sil'atallahil jannah. Ketahuilah sesungguhnya surga Allah itu sangatlah mahal, dan sesungguhnya barang dagangan Allah itu sangat mahal, dan sesungguhnya barang dagangan Allah itu adalah surga. Jadi jamaah yang dirahmati oleh Allah, jangan kita seperti orang-orang Yahudi. Bagaimana orang Yahudi yang kita maksud? Orang Yahudi, mereka itu punya sifat yang menunjukkan mereka itu orang yang bodoh sebenarnya. Apa sifat orang Yahudi? Sifat orang Yahudi adalah mereka membeli sesuatu yang murah dengan membeli sesuatu yang murah dengan sesuatu yang mahal. Mereka rela membayar mahal demi mendapatkan yang murah. Contohnya adalah ketika Allah berikan kepada mereka manna wa salwa, makanan yang Allah turunkan dari surga pula, maka mereka memilih apa? Bawang-bawangan. Ketika Allah Subhanahu wa taala menawarkan kepada mereka surga akhirat,
mereka lebih memilih dunia dan neraka. Ketika Allah tawarkan syurga, mereka lebih memilih pujian manusia. Maka seorang mukmin yang pintar, seorang mukminah yang cerdas adalah dia tidak mungkin menukar sesuatu yang mahal demi mendapatkan sesuatu yang murah. Dan Nabi SAW mengatakan dunia ini tidak berharga. Dan Nabi SAW mengatakan dunia ini tidak berharga. Maka jemaah yang dirahmati oleh Allah, karena kita tidak mungkin mendapatkan surga hanya mengandalkan amalan-amalan kita, maka Allah Subhanahu wa taala jadikan di sana jalan-jalan agar kita mendapatkan surga, di antaranya adalah dengan syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Umat al-Islam yang dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla. Bayangkanlah Anda berada, mari kita berhayal. Bayangkanlah saat ini kita berada di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tunggu. Bukan hanya di zaman Nabi, tetapi di kota Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bayangkan saat ini kita berada di kota Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, di jalan-jalan yang ada di kota Madinah. Kita berjalan menuju rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bayangkan itu. Kita berjalan selangkah demi langkah menuju rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan setelah kita sampai di rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam, ternyata setelah kita ketuk pintu, dibukakan pintu dan diizinkan oleh Nabi untuk masuk, ternyata di samping Nabi SAW telah ada para sahabat Nabi SAW. Dan ternyata saat itu Rasulullah, ini kita bayangkan ya, sedang bercerita tentang buruknya keadaan hari kiamat, menegangkannya keadaan hari kiamat. Bahkan di situ ketika kita membaca surah Abasa, seorang lari dari yauma yafirrul mar'u min akhi, seorang lari dari saudaranya, dari ayah ibunya, dari pasangannya, dari anaknya. Semua sibuk dengan urusan sendiri. Ketika itu Rasulullah bercerita tentang tegangnya hari kiamat. Tiba-tiba Rasulullah SAW mengatakan likulli nabiyyin da'watun mustajabah. Rasulullah pernah bersabda, semua para nabi punya satu doa yang mustajab. Artinya doa mereka yang mustajab bukan hanya sekali, tetapi ada doa pamungkas yang Allah berikan kepada setiap nabi. Kata Nabi SAW, fata'ajjala kullu nabiyyin da'watah. Semua nabi sebelumku, mereka telah menggunakan doa pamungkas itu ketika di dunia. Wa inni ikhtaba'tu da'wati. Tetapi kata Nabi SAW, aku simpan doa pamungkas itu. Aku tunda doa pamungkas itu. Untuk apa? Syafa'atan li ummati yaumal qiyamah. Doa itu aku gunakan untuk meminta syafaat kepada umatku, untuk meminta syafaat kepada Allah untuk umatku pada hari kiamat. Subhanallah. Bayangkan begitu cintanya Nabi kepada kita. Subhanallah. Maka tiada kata yang pantas untuk kita ucapkan kecuali, tiada kata yang pantas kita ucapkan untuk membalas cinta Nabi SAW kecuali untuk memperbanyak salawat dan berdakwah dengan dakwah Nabi SAW. Tiada cinta yang melebihi besarnya alam semesta, melainkan cinta yang berjalan dengan sunnah al-Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma anittum harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Telah datang seorang rasul, dia adalah Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Telah datang kepada kalian seorang rasul dari kalangan kalian, azizun alaihi ma anittum, berat penderitaan beliau ketika melihat kalian susah. Harisun alaikum, sangat ingin kalian mendapatkan kebaikan. Bil mu'minina raufur rahim, dan beliau itu sangat pemaaf dan penyayang kepada orang-orang yang beriman. Suatu hari Nabi SAW ditolak berdakwah oleh kaumnya yang berada di Mekah. Saat itu sudah tiada lagi istri tercinta Khadijah radhiyallahu anha. Sudah tidak ada lagi paman yang memberikan perlindungan, Abu Talib. Berjalanlah Nabi SAW pergi ke Mekah, pergi ke Taif dari Mekah. Di sana menemui beberapa pembesar orang-orang Taif saat itu.
dan mereka bersaudara. Dan ternyata mereka mengucapkan penolakan-penolakan kepada Nabi SAW. Apakah hanya sampai di situ umat al-Islam? Tidak. Mereka tidak hanya menolak untuk melindungi Nabi SAW. Padahal Nabi ini SAW seumur hidupnya berjuang untuk melindungi mereka dari api neraka. Ketika Nabi SAW minta perlindungan, pengamanan, mereka tolak. Bukan hanya menolak, mereka suruh penduduk Taif, bahkan anak-anaknya, melempar Nabi SAW dengan batu dan kotoran. Berdarah. Sekujur tubuh Nabi SAW. Bahkan seorang sahabat yang bersama Nabi SAW itu berusaha untuk melindungi Nabi SAW. Tetapi itu tidak cukup untuk menghindari Nabi SAW dari luka. Bahkan kepala Nabi SAW pun terluka. Maka Nabi SAW mengatakan, kaifa yuflihu qauman sajju nabiyahum. Bagaimana mungkin suatu kaum itu bisa mendapatkan kebahagiaan, kesuksesan, keselamatan, sementara mereka melukai Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, melukai Nabi mereka. Maka datanglah malaikat yang menjaga dua gunung. Bersama dia Jibril, dan Jibril mengatakan kepada Nabi SAW, ya Muhammad, wahai Muhammad, ini malaikat penjaga dua gunung ini. Dia datang dengan izin Allah Azza wa Jal. Kalau engkau ingin, dia akan menimpakan gunung ini kepada orang-orang yang menyakitimu. Maka kata Nabi SAW, tidak. Subhanallah. Aku berharap dari penduduk Taif ini, kaum yang tegak dengan kalimat la ilaha illallah. Ternyata benar. Ketika Rasulullah wafat, ada orang-orang muslimin yang murtad, dan yang paling kokoh imannya adalah penduduk Taif. Allahu Akbar. Nah, di sini jamaah yang dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla, menggambarkan cinta Nabi SAW. Maka marilah hari ini kita berusaha untuk mendapatkan syafaat Nabi SAW dengan mengerti apa itu syafaat. Syafaat apa yang beliau miliki dan bagaimana cara mendapatkan syafaat itu. Kita kembali ke buku. Al-Imam Ibn Al-Qayyim mengatakan, ketika Rasulullah SAW memperlihatkan totalitas kebutuhannya kepada Allah, maka dia menjadikan semua makhluk yang lain butuh kepada beliau, baik di dunia dan di akhirat. Di sini Al-Imam Ibn Al-Qayyim berbicara tentang Rasul SAW. Tetapi saya ingin keluar sedikit dari itu. Tapi masih dalam ungkapan Al-Imam Ibn Al-Qayyim. Di sini beliau menyebutkan Rasulullah memperlihatkan bahwa beliau itu sangat totalitas menunjukkan kebutuhan kepada Allah. Dengan totalitas kebutuhan kepada Allah itu, akhirnya Allah jadikan manusia butuh kepada Rasulullah SAW dalam urusan dunia maupun akhirat. Di sini ada pelajaran jamaah. Apa itu kaidah? Di situ ada kaidah. Kaidahnya apa? Kaidahnya adalah semakin kita menghinakan diri di hadapan Allah, semakin kita menghinakan diri di hadapan Allah, Allah makin angkat derajat kita di hadapan manusia. Itu kaidahnya. Semakin kita merendahkan diri kita di hadapan Allah, maka ketika itu Allah semakin wangikan nama kita di tengah-tengah manusia. Ma tawadhu'a 'abdun lillah illa rafa'ahu Allah. Tidaklah seorang hamba tawadu kepada Allah kecuali Allah akan angkat derajatnya. Maka di sini Rasulullah telah totalitas merendahkan dirinya kepada Allah, merasa butuh kepada Allah. Maka sebagai balasannya Allah jadikan manusia itu sangat butuh kepada Nabi SAW. Butuh dalam urusan apa? Urusan dunia dan akhirat. Mereka butuh kepada Nabi SAW di dunia ini untuk menjelaskan hukum-hukum Allah, untuk menjelaskan syariat Allah, dan mereka butuh kepada Nabi SAW di akhirat untuk mendapatkan syafaat beliau alaihi salatu wassalam. Maka jamaah yang dirahmati oleh Allah, kebutuhan manusia kepada Rasul kita Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam ini sangat besar. Sangat besar. Melebihi kebutuhan dia kepada makan dan minumnya. Melebihi kebutuhan dia bahkan terhadap nafasnya. Meskipun semua itu adalah penopang kehidupan jasmani. Seorang mungkin susah hidup tanpa makan dan minum, dan tidak mungkin hidup tanpa nafas.
tetapi sejatinya kebutuhan dia kepada syariat Nabi SAW, penjelasan Nabi SAW, sunnah Nabi SAW yang disebut dengan ajaran salaf, maka itu lebih mereka butuhkan daripada nafas itu. Itu kebutuhan mereka di mana? Di dunia. Bagaimana di akhirat? Jauh lebih besar. Makanya Imam Ibnul Qayyim menyebutkan, adapun kebutuhan manusia kepada Nabi SAW di akhirat, dikarenakan mereka akan memohon syafaat Nabi SAW melalui perantaraan para rasulnya atau perantaraan para nabinya subhanahu wa ta'ala. Nah, jemaah yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, pertama kita harus pegang tentang syafaat. Pertama kita harus pegang tentang syafaat adalah definisinya. Definisinya. Apa definisi syafaat? Definisi syafaat atau makna dari syafaat tersebut adalah menjadi wasilah bagi seseorang, untuk mendapatkan manfaat, dan terhindar dari mudarat. Itu definisi syafaat. Menjadi wasilah bagi seseorang untuk mendapatkan manfaat dan untuk terhindar dari mudarat. Maka di akhirat nanti Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kelapangan dari kesulitan yang dihadapi oleh manusia. Namun itu diberikan kepada hamba-hamba tertentu, yaitu para rasul di antaranya. Tetapi ingat, rasul itu tidak dapat memberikan syafaat sama sekali kecuali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu pun dengan syarat yang nanti kita sebutkan. Maka Rasulullah pun nanti pada hari kiamat akan memberikan syafaat kepada mereka, maka beliau juga yang akan memohon dibukakan pintu surga kepada Allah Azza wa Jalla. Tadi kita telah tahu tentang definisi syafaat. Kemudian yang harus kita pegang selanjutnya adalah bahwasanya syafaat itu adalah hak mutlaknya Allah Azza wa Jalla. Ini harus kita catat dalam kehidupan kita. Syafaat itu murni hak mutlak atau totalitas wewenang Allah Azza wa Jalla. Jadi tidak ada yang bisa semena-mena memberikan syafaat. Semuanya akan tergantung dengan hak yang dimiliki oleh Allah Azza wa Jalla. Tidak bisa diganggu gugat. Tidak ada yang bisa menerjang hak Allah dalam memberikan syafaat. Nah, jamaah yang dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla, ingat tadi kita sebutkan di awal, di antara yang diberikan wewenang, diizinkan untuk memberikan manfaat adalah Nabi SAW. Hal ini berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi. Kata Nabi SAW, "Idza kana yaumul qiyamah." Jika terjadi hari kiamat nanti, kuntu imaman nabiyyin. Aku adalah pemimpinnya para nabi. Wa khatibuhum, dan aku adalah khatibnya mereka. Wa sahibu syafa'atihim ghairu fakhr, dan akulah yang akan memberikan syafaat, dan itu bukan sebuah kesombongan. Nabi ngasih tahu ini bukan untuk sombong, tapi ini informasi kemuliaan dari Allah. Di antaranya juga adalah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim dalam sahihnya. Nabi SAW mengatakan, "Ana sayyidu walad ibni Adam yaumal qiyamah." Aku adalah pemimpinnya manusia pada hari kiamat. Wa awwalu man yunshaqqu anhul kubur, dan pertama kali dibangkitkan adalah aku, kata Nabi SAW. Yang pertama kali dibangkitkan dari kubur adalah Nabi SAW. Wa awwalu syafi' wa awwalu musyaffa', dan akulah yang pertama memberikan syafaat dan diizinkan memberikan syafaat. Ini adalah di antara dalil-dalil yang menunjukkan bahwa Nabi SAW akan memberikan syafaat. Nah, jamaah yang dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla, syafaat tersebut tidak didapatkan oleh semua orang. Syafaat tersebut, syafaat Nabi SAW, khususnya pembahasan kita, itu tidak akan didapatkan kecuali dengan dua syarat, atau dua syarat mendapatkan syafaat. Syarat pertama adalah izin dari Allah Azza wa Jalla kepada pemberi syafaat. Izin dari Allah Azza wa Jalla kepada siapa? Kepada pemberi syafaat. Siapa di sini maksudnya? Izin Allah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-Baqarah ayat 255, ayat kursi.
Allah mengatakan, "Man dzalladzi yashfa'u indahu illa biiznih." Siapakah yang bisa memberikan syafaat di sisi Allah kecuali dengan izin Allah Azza wa Jalla. Allah juga mengatakan di dalam surah Yunus ayat 3. Allah mengatakan, "Ma min syafi'in illa min ba'di iznih." Tidak ada yang mampu memberikan syafaat kecuali setelah Allah Subhanahu wa taala izinkan. Kecuali setelah Allah Subhanahu wa taala izinkan. Kemudian syarat yang kedua untuk mendapatkan syafaat, adalah ridho Allah kepada yang menerima syafaat. Ridho Allah kepada yang menerima syafaat. Yang pertama tadi izin Allah kepada pemberi syafaat. Yang kedua adalah ridho Allah kepada yang menerima syafaat. Nah, jamaah yang dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla, kalau kita perhatikan ayat-ayat Al-Quran, penjelasan-penjelasan di dalam Kalamur Rahman, kita akan dapatkan di sana ada ayat-ayat yang mengatakan bahwa syafaat itu ada. Di sana juga ada ayat-ayat yang mengatakan bahwa syafaat itu tidak ada. Jadi ada ayat yang mengatakan syafaat itu enggak berlaku, ada yang mengatakan syafaat ini berfungsi. Mari kita lihat. Di antara ayat-ayat yang mengatakan bahwa syafaat itu tidak ada, di antaranya adalah firman Allah, di antaranya sangat banyak tapi ini di antaranya. Di antaranya firman Allah di dalam surah Al-Baqarah ayat 254 sebelum ayat kursi 254. Allah mengatakan, "Ya ayyuhalladzina amanu anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya yawmun la bay'un fihi wala khullatun wala syafa'ah wal kafiruna humuz zalimun." Kata Allah, wahai orang-orang yang beriman. Ini anjuran untuk bersedekah, anjuran untuk berinfak. Wahai orang-orang yang beriman, berinfaklah dengan apa-apa yang telah kami berikan rizki kepada kalian sebelum datang suatu hari yang di situ tidak berlaku lagi jual beli dan tidak berlaku sebuah persaudaraan dan tidak ada syafaat di situ. Dan orang-orang yang kafir, yaitu kufur nikmat di sini, adalah orang-orang yang zalim. Ayat ini mengatakan enggak ada syafaat. Kita ambil 3 ayat saja. Ayat yang kedua adalah firman Allah di dalam surah Al-An'am ayat 51. Al-An'am ayat 51. Allah mengatakan, "Wa anzir bihi alladhina yakhafuna an yuhsyaru ila rabbihim laysa lahum min dunihi waliyyun wala syafi' la'allahum yattaqun." Wahai Rasul, berikanlah peringatan kepada orang-orang yang takut ketika mereka dibangkitkan, digiring pada hari mahsyar kepada Rabb mereka, yang mana mereka tahu pada hari itu tidak ada penolong, tidak ada pemberi syafaat. Hari itu enggak ada pemberi syafaat. Semoga mereka bertakwa. Ini Allah sebutkan enggak ada syafaat. Ayat yang ketiga. Ayat ketiga adalah firman Allah Azza wa Jal dalam surah Al-Baqarah ayat 48. Al-Baqarah ayat 48. Allah mengatakan, "Wattaqu yawman la tajzi nafsun an nafsin syai'a." Bertakwalah kalian terhadap hari yang seorang jiwa tidak bisa memberikan manfaat kepada jiwa yang lain. Wala yuqbalu minha syafa'ah. Syafaatnya tidak diterima. Wala yu'khadhu minha adlu wala hum yunsarun. Saat itu tidak ada keadilan lagi yang diterima dari mereka, tidak ada yang bisa menolong lagi, dan mereka tidak akan diberikan bantuan oleh Allah Azza wa Jalla. Ini di antara dalil yang mengatakan tidak adanya syafaat. Nanti di sini kita akan belajar untuk menggabungkan dalil yang secara zahir untuk menurut sebagian orang bertentangan. Adapun ayat-ayat yang menunjukkan adanya syafaat, kita ambil 3 juga. Pertama adalah firman Allah di dalam surah Al-Baqarah 255 tadi, ayat kursi. "Man dzalladzi yashfa'u 'indahu illa bi'izni." Tidak ada yang bisa memberikan syafaat kecuali dengan izin Allah. Berarti ada syafaat atau tidak? Ada. Ayat yang kedua adalah
Firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah An-Najm ayat yang ke-26. Kita pilih yang tidak terlalu panjang. Allah mengatakan An-Najm ayat 26. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wa kam min malakin fis samawati la tughni syafa'atuhum syai'a." Betapa banyak malaikat di langit yang mana syafaat mereka tidak bermanfaat illa kecuali mim ba'di an ya'zanallahu liman yasha'u wa yarda, kecuali setelah Allah izinkan bagi orang yang Allah kehendaki dan bagi orang yang Allah ridhoi. Berarti ada syafaat atau tidak? Ada setelah izin. Ayat yang ketiga adalah dalam surah Az-Zukhruf ayat 86. Az-Zukhruf ayat 86. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wala yamlikul ladzina yad'una min dunihi syafa'ah illa man syahida bil haqqi wa hum ya'lamun. Tuhan-tuhan yang mereka seru selain Allah itu enggak bisa berikan syafaat kecuali siapa yang melakukan, menyaksikan kebenaran dan mereka mengetahui. Nah, di sini jamaah yang dirahmati oleh Allah Azza wa Jal, ayat-ayat yang di atas yang terakhir 3 kita sebutkan menetapkan syafaat. Sebagaimana kita maklum dalam kaidah, dalam akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, bahwasanya dalil-dalil di dalam Islam itu selama dia sahih, apalah lagi ayat pasti sahih. Ayat-ayat Allah itu tidak mungkin bertentangan, tidak mungkin bertentangan. Lantas bagaimana menggabungkan? Ini mengatakan tidak ada, ini mengatakan ada. Menggabungkan adalah dengan mengatakan bahwasanya syafaat yang ditiadakan itu adalah syafaat dari pihak yang tidak diizinkan oleh Allah. Syafaat dari pihak yang tidak diizinkan oleh Allah. Sementara syafaat yang berlaku setelah izin Allah Azza wa Jalla. Kemudian yang kedua adalah bahwasanya syafaat yang ditiadakan itu adalah terhadap orang-orang kafir atau musyrik, orang yang wafat di atas kekufuran dan di atas kesyirikan. Maka mereka lah yang tidak akan mendapatkan syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Nabi SAW itu memiliki beberapa syafaat. Jadi jenis syafaat yang diberikan kepada Nabi itu banyak. Dan syafaat sendiri itu banyak, tapi pembahasan kita di sini adalah syafaatnya Nabi. Apa saja macam-macam syafaat Nabi? Pertama adalah syafaatul uzma, syafaat yang terbesar. Syafaat yang terbesar kapan itu? Adalah syafaat ketika hamba-hamba Allah sedang merasa sulit di padang mahsyar. Itu adalah disebut dengan syafaatul uzma atau kubra, syafaat yang paling besar. Mari kita lihat hadisnya. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu anhu, sebagaimana riwayat Bukhari dan Muslim, diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari dalam kitab Tafsirul Quran dan Imam Muslim di dalam Kitabul Iman. Hadisnya cukup panjang. Kata Nabi SAW, "Ana sayyidun nasi yaumal qiyamah." Aku adalah pemimpin manusia pada hari kiamat. Wa hal tadruna lima dzalik? Tahukah kalian bagaimana kejadian itu bisa terjadi? Kok bisa aku jadi pemimpin manusia pada hari kiamat? Maka Nabi mengatakan, "Yajma'ullahul awwalina wal akhirin fi sa'idin wahid." Setelah hari kebangkitan, setelah ditiupkan sangkakala kebangkitan, Allah kumpulkan manusia pertama sampai terakhir. Hamba yang pertama sampai hamba yang terakhir yang dihisab. Dan mereka itu dikumpul dalam tanah lapang yang sama. Jadi nanti ada bumi yang baru dan itu sangat lapang. Fayaqulu ba'dun nas li ba'din. Maka sebagian manusia berkata kepada sebagian yang lain, "Ala tarawna ila ma antum fi?" Tidakkah kalian lihat kondisi kalian sekarang? "Ala tarawna ila ma qad balagakum?" Tidakkah kalian perhatikan apa yang menimpa kalian? "Ala tanzuruna ila man yashfa'u lakum ila rabbikum?" Tidakkah kalian mencari orang yang bisa memberikan syafaat, meminta kepada Allah syafaat? Jadi di sini mereka butuh apa? Syafaat. Di sinilah nanti namanya syafaat uzma. Ain, zad dan mim. Kemudian ada alif bengkoknya. Fayaqulu ba'dun nas. Maka sebagian manusia mengatakan, perhatikan, sebagian manusia mengatakan, "Abukum Adam." Datang kepada Adam.
Maka mereka datang kepada Adam. Mereka mengatakan, wahai Adam, engkau adalah Abul Bashar, engkau adalah ayahnya semua manusia, kau manusia pertama. Berikanlah, mintalah kepada Allah agar memberikan syafaat untuk kami. Coba engkau perhatikan, kami ini butuh kepada syafaat, kata manusia kepada Adam. Maka kata Adam alaihi salam, inna rabbi qad ghadiba al-yawma ghadban lam yaghdab qablahu mithluh wa lan yaghdab ba'dahu mithluh. Kata Adam alaihi salam, sesungguhnya Rabbku yaitu Allah hari ini sangat marah. Jadi pada hari mahsyar itu Allah sangat marah. Kata Adam, Allah marah dengan amarah yang belum pernah marah seperti itu sebelumnya, dan tidak akan marah melebihi amarah hari ini setelah hari ini. Artinya amarah hari ini adalah sangat besar. Maka kata Adam alaihi salam, wa innahu nahani anis syajarah fa asaituhu. Dulu Allah pernah melarangku mendekati pohon terlarang, tapi aku langgar, kata Adam. Maka kata Adam, nafsi nafsi, nafsi nafsi. Uruslah diri sendiri, uruslah diri sendiri. Adam menolak. Kemudian kata Adam, pergilah kepada selainku, pergilah kepada Nuh. Maka mereka pergi kepada Nabi Nuh alaihi salam. Mereka mengatakan, wahai Nabiullah Nuh, engkau adalah Rasul yang pertama yang Allah utuskan di muka bumi, dan Allah sebut engkau dengan hamba yang pandai bersyukur. Mintalah kepada Allah agar memberikan syafaat kepada kami. Tidakkah engkau lihat kondisi kami ini yang sangat sulit? Maka apa kata Nabi Nuh alaihi salam? Sesungguhnya Rabbku telah marah dengan amarah yang belum pernah dia marah seperti itu kepadaku sebelumnya, dan belum pernah marah kepadaku yang lebih besar setelahnya. Maka kemudian Nuh alaihi salam menyebutkan kesalahannya. Kemudian mereka datang kepada Ibrahim alaihi salam. Mereka mengatakan, wahai Ibrahim, engkau adalah Nabi Allah, engkau adalah kekasih Allah di muka bumi. Tidakkah engkau lihat kondisi kami yang sangat butuh kepada syafaat? Mintalah kepada Allah agar memberikan syafaat kepada kami. Kata Ibrahim alaihissalam, sungguhnya Allah sangat marah dengan amarah yang belum pernah semarah ini sebelumnya dan tidak akan sebesar ini setelahnya. Maka kemudian Ibrahim menyebutkan kedustaannya. Sebenarnya dia bukan dusta, tapi tauriyah. Tauriyah itu mirip seperti bohong, padahal tidak bohong. Karena saat itu diantaranya Ibrahim mengatakan, sesungguhnya yang menghancurkan berhala kalian adalah yang besar ini. Maksudnya apa? Bukan patung yang besar, tapi jempolnya. Maksudnya gitu. Dan Ibrahim menganggap itu sebuah kesalahan. Kata Ibrahim, pergilah ke Musa. Musa pun menjawab, enggak bisa. Kemudian pergilah kepada Isa. Maka Isa pun mengatakan tidak bisa. Sampai akhirnya, ringkasnya begitu ya. Sampai akhirnya mereka pergi kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka pergi ke Nabi sallam, mereka mengatakan, ya Muhammad, wahai Muhammad, anta Rasulullah, engkau adalah utusan Allah, wa khatamal anbiya, dan engkau adalah penutup para nabi. Allah ampuni dosamu yang telah lalu dan yang akan datang. Mintalah kepada Allah agar memberikan syafaat kepada kami. Maka Nabi SAW mengatakan, aku pun datang kepada arasy-Nya Allah. Rasulullah mendekat kepada arasy. Maka kata Nabi SAW, fa'aqa'u sajidan. Maka aku pun sujud di bawah arasy-Nya Allah. Sujud kepada Allah. Ini menandakan bahwasanya tidak ada posisi yang paling baik di hadapan Allah kecuali posisi kita merendahkan diri di hadapan Allah, di antaranya dengan sujud. Kemudian kata Nabi SAW, summa yabtahullahu alayya wa yulhimuni min mahamid wa husnis sana alaihi syai'an lam yabtah alayya ahadun qabli. Kemudian Allah ilhamkan kepadaku, kata Rasul, pujian-pujian yang belum pernah diberikan kepada seorang pun sebelumku, dengan itu aku memuji Allah. Maka kemudian Allah berkata kepada Nabi kita SAW, ya Muhammad, wahai Muhammad, irfa' ra'sak, angkat kepalamu. Luar biasa. Di sini setelah Rasulullah menghinakan dirinya, merendahkan dirinya kepada Allah, merasa butuh kepada Allah, Allah muliakan. Tadi Rasulullah sujud merendahkan kepalanya. Apa kata Allah? Ya Muhammad, irfa' ra'sak, angkat kepalamu. Sal tu'atah. Setelah dia memuji Allah, apa kata Allah? Mintalah. Semua pemerintahanmu akan diberikan. Isfa' tu syafa'. Mintalah syafaat dan engkau akan diberikan izin untuk memberi syafaat. Maka kata Nabi SAW, ya Rabbi ummati ummati. Ya Rabbi ummati ummati, ya Rabbi ummati ummati. Ya Allah, wahai Rabbku, umatku. Umatku, 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 umatku. Perhatikan jamaah, cinta seperti apa yang begini. Umat yang tidak pernah bertemu dengan Rasul SAW.
umat yang tidak pernah menatap wajah Rasul alaihi salatu wassalam. Bahkan di antara mereka ada umat yang membenci sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ada umat yang berusaha untuk menjauhkan kaum muslimin dari syariat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tapi apa kata Rasul? Ummati, 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 ummati. Umatku ya Allah, umatku. Maka kata Allah Azza wa Jal, adkhil, wahai Muhammad, masukkan dari umatmu. Adkhil min ummatik, masukkan dari umatmu. Man la hisaba alaihi minal aymani min abwabil jannah. Masukkanlah dari umatmu orang yang tidak dihisab, masukkan mereka dari pintu surga yang sebelah kanan. Maka di sini menandakan bahwa Rasulullah SAW memiliki syafaat uzma, syafaat yang besar. Maka jamaah yang dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla, ini syafaat yang pertama, syafaat di padang mahsyar. Syafaat yang kedua adalah, ini masuk juga kedua dan ketiga ya. Syafaat kedua dan ketiga adalah syafaat Nabi SAW terhadap orang, terhadap kaum muslimin yang berat kebaikan dan keburukannya itu sama. Jadi mereka 50-50, sama, 50-50. Secara amal ini ya, secara amal beratnya sama. Maka Nabi SAW berikan syafaat kepada mereka agar mereka masuk ke dalam apa? Surga. Perhatikan di sini. Tadi belum ditentukan surga atau neraka. Kemudian setelah dapatkan syafaat, maka mereka masuk ke dalam surga setelah tadi amalan mereka sama antara kebaikan dan keburukan. Kemudian itu tadi yang kedua. Yang ketiganya adalah syafaat Nabi SAW kepada orang-orang yang mereka sudah diperintahkan untuk diseret ke neraka, sudah diperintahkan tapi belum masuk neraka. Setelah dapat syafaat Nabi, mereka tidak jadi masuk ke dalam neraka. Subhanallah. Ini Allahu Akbar. Syafaat Nabi SAW sangat bermanfaat. Jenis syafaat yang keempat adalah syafaat Nabi SAW untuk penduduk surga. Jadi mereka telah masuk surga. Ini syafaat Nabi untuk penduduk surga yang telah masuk surga agar derajat mereka semakin tinggi. Tadi mereka sudah masuk surga, diberikan syafaat, derajatnya semakin tinggi, surganya semakin naik levelnya. Subhanallah. Kemudian yang kelima adalah syafaat Nabi SAW kepada kaum yang masuk surga tanpa hisab, yang masuk surga tanpa hisab. Maksudnya gimana? Harusnya mereka dihisab dulu, tapi karena dapatkan syafaat tidak perlu dihisab. Dan kata Nabi SAW, saya lupa lafaznya. Kata Nabi SAW, siapa yang dihisab pasti dia diazab. Maksudnya bagaimana? Orang itu kalau diinterogasi dia tertekan. Tertekan itu termasuk azab. Makanya dikatakan hasibna hisaban wa kata Allah Subhanahu wa taala, hisab yasira, hisab yang ringan. Hisab yang ringan itu maksudnya apa? Hisab yang ringan itu adalah dinampakkan kemudian diampunkan. Itu saja. Tapi kalau udah diinterogasi itu pasti tertekan. Nah, yang kelima ini adalah orang yang dihisab, dia harus seharusnya dia itu dihisab tetapi tidak dihisab setelah didapatkan syafaat dari Nabi SAW. Yang keenam adalah syafaat Nabi SAW untuk diringankannya azab orang yang berhak menerima azab. Dia berhak, orang ini berhak menerima azab, tetapi Nabi berikan syafaat sehingga azab yang tadinya berat menjadi ringan. Dan ini adalah salah satu syafaat Nabi SAW. Kemudian syafaat Nabi yang ketujuh adalah syafaat yang diberikan kepada Nabi SAW untuk membuka pintu surga, untuk membuka pintu surga. Maka ketika itu Nabi SAW mengetuk pintu surga, ditanya oleh penjaga, yaitu malaikat penjaga surga, siapa engkau? Kata Nabi SAW, Muhammad. Maka kata penjaga ini, kami tidak diizinkan membuka kecuali setelah engkau yang meminta izin. Maka dibukalah pintu tersebut untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ada sebagian para ulama menyebutkan syafaat yang ke-8. Syafaat yang ke-8 adalah syafaat Nabi SAW
terhadap orang yang wafat di dalam agama Islam atau wafat di atas agama Islam, tetapi dosa mereka itu sangat banyak, maka Nabi berikan syafaat agar apa? Agar mereka segera keluar. Harusnya azabnya tersebut sangat lama, tetapi kemudian dikeluarkan dengan syafaat Nabi SAW dengan izin Allah Azza wa Jal. Nah, jamaah yang dirahmati oleh Allah Azza wa Jal, selanjutnya pertanyaannya adalah bagaimana cara mendapatkan syafaat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana cara mendapatkan syafaat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Syarat yang pertama. Tadi syarat syafaat ada berapa? Ada berapa? Ada dua. Izin Allah kepada pemberi syafaat dan ridho Allah kepada penerima syafaat. Itu syarat syafaat. Ini syarat mendapatkan syafaat Nabi. Kalau tadi itu syarat terwujudnya syafaat, ini syarat mendapatkan syafaat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Syarat pertama adalah menjadi hamba yang bertauhid. Menjadi hamba yang bertauhid, artinya harus ikhlas kepada Allah Azza wa Jalla, tidak ada kesyirikan. Karena itu Nabi SAW mengatakan, as'adun nasi bisyafaati yaumal qiyamah. Orang-orang atau orang yang paling bahagia karena mendapatkan syafaatku pada hari kiamat adalah man qala la ilaha illallah khalisan min qalbi au nafsi, yaitu orang yang mengucapkan la ilaha illallah itu tulus dengan hati dan jiwanya. Dia tulus dengan hati dan jiwanya. Jadi bukan sekedar ucapan. Karena jamaah yang dirahmati oleh Allah, di dunia ini ada orang yang status identitasnya masih tertulis sebagai muslim, sebagai KTP-nya, identitasnya dia Islam, tetapi Allah tahu dia wafat di atas kesyirikan dan kekufuran. Orang seperti ini tidak akan mendapatkan syafaat walaupun kita menyikapi dia secara zahir, tapi di sisi Allah bisa jadi dia adalah seorang yang telah wafat di atas kekufuran. Maka syarat terbesar pertama adalah untuk mendapatkan syafaat Nabi SAW adalah dengan apa? Dengan menjadi hamba yang bertauhid. Karena itu Nabi SAW ketika berdakwah, kata Nabi SAW keluar di pasar-pasar, kata Nabi SAW, ya qaumi qulu la ilaha illallah tuflihu. Wahai kaumku, ucapkan la ilaha illallah, kalian akan selamat, kalian akan beruntung. Perhatikan di sini. Orang-orang Quraisy paham maksud la ilaha illallah. Mereka enggan mengucapkan bukan karena mereka tidak ngerti, justru mereka karena ngerti mereka enggan. Maksudnya apa? Kalau kami ucapkan la ilaha illallah, Tuhan yang berhala-berhala ini kami tinggalkan, dan mereka enggak mau itu. Sementara kita, sebagian kita di zaman ini disuruh ucapkan la ilaha illallah, dia ucapkan. Setelah itu dia tidak mengamalkan tuntunan konsekuensi dari kalimat la ilaha illallah. Makanya salah seorang ulama ditanyakan kepada salah seorang ulama, "Alaisa la ilaha illallah miftahul jannah?" Bukankah la ilaha illallah itu kuncinya surga? Maka ulama ini mengatakan, "Bala." Iya. La ilaha illallah itu memang kunci surga. Tetapi bukankah setiap kunci itu punya giginya, punya geriginya? Siapa yang datang dengan kunci yang ada geriginya, maka dibukakan pintu surga. Tapi siapa yang datang dengan kunci yang tidak punya geriginya, artinya dia tidak mengamalkan konsekuensi la ilaha illallah, maka dia tidak akan dibukakan pintu surga untuk dirinya. Jadi itu yang pertama adalah dengan apa? Dengan mentauhidkan Allah Azza wa Jalla. Kemudian yang kedua, cara kedua untuk mendapatkan syafaat Nabi SAW adalah dengan mengikuti sunnah Nabi SAW. Dengan mengikuti sunnah Nabi SAW. Allah berfirman di dalam ayatnya, dalam surah Ali Imran. Coba saya cari nomor ayatnya. Allah berfirman dalam surah Ali Imran pada ayat yang ke-31. Ali Imran ayat 31. Allah mengatakan, "Qul in kuntum tuhibbunallah." Katakanlah, kalau kalian benar-benar mencintai Allah, fattabi'uni. Kalau benar kalian cinta kepada Allah, ikuti aku. Ikuti aku.
yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum. Kalau kalian ikuti aku, Allah akan cinta kepada kalian dan Allah akan ampuni dosa-dosa kalian. Perhatikan di sini. Di sini kaedahnya kata para ulama, laisa sya'nu an tuhibba walakinna sya'na an tuhabba. Bukanlah barometer ukuran itu, bukanlah ukuran seorang itu benar atau salahnya. Bukanlah ukuran itu engkau mengatakan I love you, aku cinta kepadamu ya Allah. Tetapi yang menjadi ukuran, apakah Allah sudah mencintai dirimu? Nah, kalau kita benar-benar cintai Allah, ikut Rasul. Balasannya apa? Allah akan cinta kepada kita dan Allah akan ampuni dosa-dosa kita. Kalau Allah cinta kepada kita dan Allah ampuni dosa-dosa kita, artinya Allah sudah ridho kepada kita. Kalau Allah sudah ridho kepada kita, apakah kita masuk tadi dalam syarat orang mendapatkan syafaat? Masuk, yaitu orang-orang yang diridhoi oleh Allah Azza wa Jalla. Maka itu adalah jalan yang kedua untuk mendapatkan syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Syarat yang ketiga untuk mendapat syafaat Nabi SAW adalah berselawat kepada Nabi SAW. Berselawat kepada Nabi SAW khususnya setelah mendengar azan kita berselawat dan diiringi dengan doa setelah azan. Berselawat kemudian diiringi dengan doa setelah azan. Nanti kan muadzin mengucapkan la ilaha illallah, kita ucapkan la ilaha illallah, kemudian kita ucapkan Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim, seperti yang kita ucapkan dalam tasyahud kita. Kemudian kita ucapkan apa? Kita ucapkan Allahumma rabba hadhihi ad-da'wati at-tammah was-salati al-qa'imah ati Muhammadan al-wasilata wal fadilah wa ba'athu maqaman mahmudan alladhi wa'adta. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, siapa yang mengucapkan hal itu, halat lahu syafaati yaumal qiyamah, dia akan mendapatkan syafaatku pada hari kiamat. Nah, ini adalah syarat yang ke berapa? Ketiga untuk mendapatkan syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian syarat atau jalan yang keempat untuk mendapatkan syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah bersabar dengan kesusahan saat hidup di kota Madinah, atau dengan bahasa lain, hidup di Madinah dan sabar dengan kondisi Madinah. Hidup di Madinah dan sabar dengan apa? Dengan kondisi Madinah. Kata Nabi SAW, man sabara ala liwa'iha kuntu lahu syafi'an aw syahidan yaumal qiyamah. Siapa yang tinggal di Madinah dan dia sabar dengan kondisi kesulitan yang ada di Madinah, misalnya kalau Madinah itu dingin dia tetap bertahan di situ, Madinah itu sangat panas dia tetap bertahan, Madinah di situ paceklik misalnya dia tetap bertahan, maka kata Nabi SAW, aku akan menjadi pemberi syafaat dan bersaksi untuknya pada hari kiamat. Ini subhanallah, ini subhanallah. Ini nikmat yang luar biasa. Maha suci Allah atas segala nikmat. Dan ini tidak diberikan kepada semua orang. Dan tidak semua orang yang di Madinah itu juga suka di Madinah. Jadi ini dia harus bersabar. Kemudian yang ke berapa? 5 ya. Yang kelima adalah wafat di Madinah. Wafat di Madinah. Wafat di kota Madinah. Saya lupa lafaz hadisnya, bentar ya. Biar kita bacakan lafaz hadisnya. Saya ingat, cuma takut salah. Ini adalah sebuah kabar gembira bagi orang yang wafat di Madinah. Tetapi ingat, semuanya tetap apa? Tetap dengan niat seorang itu dan amalan orang tersebut. Karena tidak semua orang wafat di Madinah tersebut dia mendapatkan keutamaan, tetapi asalnya adalah dia memiliki keutamaan. Mana dia? Kata Nabi SAW, Al-Madinatu khairun lahum law kanu ya'lamun. Madinah itu lebih baik bagi mereka kalau mereka mengerti.
Man istata'a ahadukum an yamuta bil Madinah falyaf'al atau kama qala. Kata Nabi sallam, siapa di antara kalian yang bisa wafat di Madinah, wujudkanlah harapan itu. Subhanallah. Maka hal ini adalah salah satu keutamaan wallahu alam untuk mendapatkan syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi sallam, siapa yang wafat di Madinah dia akan mendapatkan syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wallahu alam bisawab. Inilah jamaah beberapa hal tentang syafaat Nabi SAW. Tetapi ingat ya, bahwasanya syafaat ini yang harus kita kejar adalah syarat kedua untuk mendapatkan syafaat, untuk mendapatkan restu syafaat. Apa tadi syarat kedua? Kita harus diridhoi oleh Allah Azza wa Jalla. Cara terbaik untuk diridhoi oleh Allah Azza wa Jalla itu diajarkan oleh Allah Azza wa Jalla di dalam surah Al-Hasr. Coba Anda buka surat Al-Hasr, kita lihat sama-sama. Surah Al-Hasr, juz yang ke-29, surat kedua di juz 29. Surah Al-Hasr pada ayat yang ke bentar ya. Surat Al-Hasr. Al-Hasr juz 28, apa juz 28? Juz 28 surat yang kedua di juz 28. Bentar ya, ayatnya saya cari dulu. Bentar. Ayatnya saya cari ya. Bukan Al-Hasr, saya salah. Tadi saya sudah katakan nih, kalau hujan gini saya pun jadi mendem. Ya, bentar. Surah Was-Sabiqunal Awwalun. Baik, surah At-Taubah ayat 100. Ini gampang diingat sebenarnya. At-Taubah surat yang ke-9 ya, juz 11. Surat yang At-Taubah ayat 100. Ini syarat terbaik untuk diridhoi oleh Allah. Jalan paling harus kita usahakan untuk diridhoi oleh Allah. Sudah belum? Allah mengatakan dalam surah At-Taubah ayat 100. Kalau udah saya bacakan nih. Ada ya? A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم والسابقون الأولون. Dan orang-orang yang terdahulu lagi pertama-tama. Siapa mereka? Minal muhajirin, dari kalangan muhajirin, wal ansar, dan orang-orang ansar, walladzina taba'uhum bi ihsan. Di sini ada 3 golongan, muhajirin dan ansar dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan kebaikan. Apa balasannya? Radhiyallahu anhum wa radu'an. Allah ridho kepada mereka dan mereka ridho kepada Allah. Allah siapkan bagi mereka surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai. Mereka kekal di dalamnya selamanya dan itu adalah kemenangan yang besar. Perhatikan jamaah. Dalam surah Taubah ayat 100 ini ada berapa golongan? Ada berapa tadi? Ada 3. Pertama muhajirin, yang kedua adalah ansar, ketiga adalah orang yang mengikuti dengan kebaikan.
Pembahasan kita tadi adalah di antara syarat untuk mendapatkan syafaat adalah kita harus diridhoi oleh Allah. Di sini Allah telah sebutkan 3 golongan ini diridhoi oleh Allah. Pertama adalah muhajirin. Apakah kita masih berpeluang menjadi muhajirin? Masih ada tidak? Masih ada tidak kesempatan menjadi muhajirin? Udah enggak ada. Rasulullah sudah wafat juga. Apakah kita masih masuk dalam golongan sahabat Ansar? Tidak. Jadi 2 jalan ini. Jadi muhajirin enggak mungkin. Jadi Ansar enggak mungkin. Cuma tinggal 1 cara lagi. Apa itu? Walladzina taba'uhum biihsan, yaitu mengikuti muhajirin dan Ansar dalam contoh-contoh kebaikan. Disinilah salah satu pendalilan seorang itu disebut salafi kalau dia seorang itu mengikuti muhajirin dan Ansar. Dalam bahasa singkatnya adalah agar engkau dapat syafaat Nabi SAW, engkau harus diridhoi oleh Allah. Dan agar engkau diridhoi oleh Allah, engkau harus ikuti jalan sahabat Nabi. Lebih ringkasnya, agar engkau diridhoi oleh Allah, engkau harus menjadi seorang salafi yang sejati. Salafi yang sejati. Maka di sini jamaah, ketegasan seorang terhadap manhaj salaf itu haruslah luar biasa. Nabi SAW tidak pernah mengatakan ana sufi, aku sufi, enggak pernah. Nabi SAW tidak pernah mengatakan ana syi'i, aku syiah, enggak pernah. Nabi SAW tidak pernah mengatakan ana khariji, ana asy'ari, aku asy'ari, enggak pernah. Ana matrudi, aku matrudi, enggak pernah. Nabi SAW pernah mengatakan kepada putri beliau Fatimah radhiyallahu anha, fa innahu ni'mas salaf ana laki. Sebaik-baik salafmu wahai Fatimah adalah aku. Lafaz salaf langsung disebutkan oleh Nabi SAW. Dan salaf setelah Nabi siapa? Setelah Nabi siapa? Para sahabat. Semua orang mengklaim kita ngikut Nabi, tapi ternyata setelah diukur apakah amalan mereka sesuai tidak dengan amalan para sahabat, ternyata jauh berbeda. Sebaik-baik yang mencontoh Nabi adalah para sahabat, dan siapa yang ingin amalannya seperti amalan Nabi, dia harus berjalan dengan jalan para sahabat. Semoga Allah berikan taufik kepada kita untuk mengikuti jalan para sahabat, untuk menjadi orang yang ketiga dari golongan setelah muhajirin dan ansar, menjadi orang yang diridhoi oleh Allah Azza wa Jal, sehingga mendapatkan syafaat Nabi alaihi salatu wassalam, dan bersua bersama Nabi sallam, dan minum dari telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, saya kira tidak ada pertanyaan ya. Ini pembahasan penting soalnya. Ada tidak? Kalau ada pakai mic ya, kalau ada mic. Ada tidak? Kesimpulan nggak ada ya. Nanti kalau ada ditunda pekan depan karena juga bising suara hujan. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum